Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Imas. Gimana Bu Imas? Udah dari tadi Lumayan, menunggu? Pak. Ya. Maaf ya Pak, ada apa? Begini Bu Imas ya, kan tadi Bapak menyuruh Bu Imas untuk datang ke kantor Bapak. Nah di sini Bapak ingin mengajak Bu Imas untuk supaya Bu Imas bisa diobservasi nanti saat pembelajaran. Gitu, bisa? Insya Allah Pak. Ya, nah itu jadi boleh ya Bu Imas, nanti saya ke kelas Bu Imas untuk mengobservasi. Jadi mengobservasi saja, bukan menilai, tapi mengobservasi. Gimana? Bisa? Ya Insya Allah Pak, silakan. Ya, Dengan jadi senang hati. nanti saya mau mengajak Bu Imas itu untuk mengembangkan kompetensi inti, terutama berfokus pada pengembangan pembelajaran di kelas, gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Imas. Jadi seperti ini saya akan menyampaikan bahwa di dalam kegiatan pengamatan nanti yang saya akan lakukan itu hanya melakukan pencatatan, gitu ya. Tidak melakukan penilaian, hanya melakukan pencatatan. Boleh kan? Ya silahkan Pak. Oke, kita langsung saja ya Bu Imas, untuk nanti kita persiapkan apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bu Imas nanti di kelas, gitu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Imas nanti pada saat pembelajaran yang akan datang? Untuk pembelajaran nanti Insya Allah akan saya kembangkan cenderung ke kemampuan emosional siswa, terutama dalam pengendalian emosional. Oh ya, bagus sekali itu Bu Imas ya. Jadi kalau tadi Bu Imas katakan ke emosional, itu sudah sudah mengacu pada kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan, gitu ya. Jadi perlu Ibu Imas ketahui bahwa KSE atau kompetensi sosial emosional itu ada 5, gitu ya, termasuk yang nanti akan Ibu Imas kembangkan, gitu ya. Ya, itu penekanannya seperti itu ya Bu Imas. Nah, terus nanti di pembelajaran nanti itu tujuan pembelajaran Bu Imas di kelas itu apa nanti? Tujuan pembelajaran yang Insya Allah akan saya laksanakan untuk pertemuan selanjutnya, berhubung materinya tentang kegiatan ekonomi, dan titik fokus materinya itu saya mengambil tentang kegiatan konsumsi ya Pak ya. Kenapa saya mengambil kompetensi intinya itu khusus di menitik beratkan di kemampuan emosional. Kebetulan ini berkaitan sekali materinya tentang kegiatan konsumsi. Jadi saya diharapkan setelah kegiatan pembelajaran selesai, siswa mampu membuat piramida skala prioritas. Jadi siswa dapat mengolah emosionalnya, memanage diri, bagaimana supaya kegiatan konsumsi yang dilakukan siswa itu tidak berlebihan, mungkin seperti itu. Bagus sekali nanti ya. Jadi tentang masalah perekonomian nanti ya di kelas itu. Kegiatan ekonomi. Nah, tadi Bu Imas menyebutkan ada tujuan dan kompetensinya. Bagian area pengembangan yang ingin Ibu Imas lakukan itu bagaimana nanti? Maaf Pak, maksudnya seperti apa? Ya, nanti bagaimana pengembangannya di kelas gitu. Apakah mandiri-mandiri atau bagaimana nantinya dikelompokkan atau bagaimana? Strategi pembelajaran yang sudah saya susun, Insya Allah model pembelajarannya saya menggunakan inquiry discovery learning. Metode yang saya terapkan itu metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Jadi siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan LK dengan materi dan pemecahan masalah yang berbeda-beda. Ya, jadi nanti pada dasarnya di kelas itu Bu Imas membentuk beberapa kelompok
Dan tadi udah disebutkan bahwa strateginya itu tadi apa ya? Inquiry learning ya, berarti IR. Oke, bagus sekali ya. Oke, baik. Bu Imas tadi udah sampaikan ya kompetensi inti, kemudian tujuan dan strategi yang digunakan. Jadi kira-kira nih nanti kan tadi belum kita sepakati ya, Bu Imas itu jadwalnya hari kapan misalkan, terus mau kapan. Nah kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan untuk kegiatan observasi? Sesuai dengan jadwal mengajar saya saja Pak, hari Oke, baik. Oke, Bu Imas itu ya obrolan untuk kali ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan pelaksanaan nanti apa yang disampaikan dari mulai tujuan, kompetensi dan strateginya akan nampak di kelas Bu Imas yang mudah-mudahan Pak. akan nanti dilaksanakan pembelajarannya gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, ya semoga aja nanti perjalanan kegiatan nanti itu mudah-mudahan bisa supaya bisa dipersiapkan ya, supaya dipersiapkan apanya? Perangkat pembelajaran. Oh iya betul, perangkat pembelajarannya atau yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ya. Ya, siap. Yang mana tentunya RPP-nya Bu Imas harus sudah include atau masuk di dalamnya itu yang disebut dengan RPP berdiferensiasi. Ya, udah tahu ya Bu Imas untuk RPP berdiferensiasi. Yang mana di dalamnya juga ada KSE-nya dan budaya positifnya gitu ya. Itu juga dipersiapkan selain RPP mungkin ada media pembelajarannya. Gimana nanti media pembelajarannya harus dikembangkan atau dipakai, ya itu juga harus ada. Ya, siap Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Imas atas waktunya untuk kali ini. Semoga kegiatan kita nanti diberi kelancaran ya. Amin. Siap Bu Imas? Siap, insya Allah Pak. Terima kasih Bu Imas. Kalau begitu, mohon bimbingannya ya, juga Pak. Siap. Oke, kalau begitu saya pamit dulu nih Bu Imas. Kebetulan masih ada jadwal ke kelas Bapak nih. Yes. Ya. Oke, nanti silakan Bu Imas tunggu aja di sini. Nanti ada temen yang mau ngobrol juga ke Bu Imas. Oh ya, siap. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak Dibantu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali pada mata pelajaran IPS. Ya, kalian sudah siap untuk mulai pembelajaran? Tolong perhatikan dulu di lingkungan sekitar tempat duduk kalian. Jika ada sampah, tolong sampahnya angkat dulu, boleh dimasukkan. Ya. Kalau sudah bersih, tidak apa-apa. Kita mulai lagi ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Produksi dan distribusi. Hebat. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah memberikan informasi kepada kalian bahwa untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang ekonomi konsumsi. Nah, pada sebelumnya kan Ibu sudah memberikan informasi pada kalian supaya kalian mengobservasi kegiatan ekonomi apa saja yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh keluarga kalian masing-masing. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Kasih, nanti dikumpulkan akan Ibu periksa. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kegiatan konsumsi. Ada yang tahu apa itu konsumsi? Laksanakan hari ini. Tujuan yang pertama, setelah kalian melaksanakan kegiatan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing dan kalian pun menelaah buku siswa yang sudah kalian pegang, Ibu harapkan kalian mampu yang pertama membuat piramida
ada hal yang ingin kalian tanyakan atau ingin kalian komentari boleh terkait dengan gambar slide ini. Maka katanya ada kegiatan belajar tapi matanya tertutup. Yang lain, kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Gambar ini mencerminkan kegiatan seperti apa? Atau kalian ingin bertanya tentang gambar yang ditampilkan? Ya, silakan. Jadi kelompok. Ya. Terima kasih. Mengapa orang itu melakukan pinjaman? Ya, terima kasih Otos untuk perwakilan dari setiap kelompok yang sudah bertanya. Akan mencari sendiri ya, mencari sendiri jawaban-jawaban tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang kalian anggap mengganjal, ada hal yang tidak kalian pahami atau kurang kalian pahami tentang gambar yang ditampilkan dan gambar yang sudah ibu berikan ya, secara itu ya di tiap kelompok sudah ibu berikan. Kalian telaah melalui buku siswa dan kalian pun boleh dengan kegiatan berdiskusi dengan kepada 4 kelompok. Kalian sudah dibagi kepada 4 kelompok. Setiap kelompok mendapatkan LK yang setiap kelompok yang presentasi harus dikomentari oleh kelompok yang lain. Siap mulai? Ya. Siap. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian buka halaman 215. Halaman 215 dan kalian silakan diskusikan pula LK yang sudah ibu berikan.
Siap, dicatat ya. Ya, yang nomornya keluar, berarti dia yang akan. Berarti dia yang akan mewakili pertanyaan. Yang kedua pertanyaan nomor 1. Kita jawab nomor 1 ya. Kita jawab nomor 1. Ya, silakan. Supaya langsung dipersiapkan ya, untuk yang nomor 2 akan dipresentasikan oleh kelompok nomor 3. Siap-siap nomor 3 presentasi. Itu jawaban dari nomor 1. Sama? Oh, dari kelompok 3 ada yang mau minta silakan berdiri. Ya, silakan. Bagaimana penampilan atau hasil kerja dari kelompok 1? Ya. Kendaraan. Menurut kalian bagaimana caranya supaya masyarakat pada umumnya dan khususnya kalian sendiri supaya tidak memiliki sifat konsumsi anggaran, membuat anggaran, Coba perhatikan. dan nomor 2-nya adalah dan ketiga kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mall. Dan yang terakhir cermat ketika membeli barang. Ada yang mau menambahkan atau mau komentar? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Yang terakhir ini tadi sudah dari kelompok yang akan mempresentasikan pertanyaan terakhir yaitu kelompok 2. Silakan masih berdepan untuk jam rawan ya, jam terakhir jam rawan, tolong fokus terlebih dahulu. Hello. Dampak positifnya satu meningkatkan daya juang, kedua semangat bekerja, tiga kreatif. Dampak negatifnya satu boros, dua tidak punya pengalaman, tiga banyak akibat pola ekonomi dan Bagaimana kelompok yang lain, ada yang mau komentari? Sama? Nah, jawabannya. Ini kesimpulannya. Tujuan konsumsinya ini sudah dibahas ya pada minggu sebelumnya. Kalian masih ingat? Untuk pertemuan kali ini fokus di titik perilaku konsumtif. Baik. Nah, refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Hah? Tidak menyenangkan, harus menyenangkan ya. Setiap hari, setiap waktu, semua pelajaran harus kalian rasakan, harus kalian jalani dengan menyenangkan. Semangat ya. Semangat untuk masa depan kalian. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran. Terima kasih untuk kerjasamanya. Sebelumnya, Ibu beri tugas kalian membaca materi di halaman 216 sampai 217. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Imas. Maaf, Ya, Pak. Bangga silakan duduk. Ya. Ada apa ya, Pak? Begini Bu Imas, tadi saya menyuruh Bu Imas kalau sudah beres mengajar untuk datang ke saya, itu mau membicarakan terkait dengan hasil kita waktu kemarin-kemarin pas observasi di kelas gitu Oh iya, ya. Pak, ya. Nah, itu kemarin-kemarin gak sempat karena saya juga banyak urusan, jadi gak sempat langsung membahas terkait hasil dari observasi kemarin di kelas gitu, iya, Bu Imas, ya. Iya. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana hasilnya, Pak? Begini Bu Imas ya, jadi cukup bagus intinya gitu secara keseluruhan, cukup bagus, namun ada beberapa hal yang perlu Bapak tanyakan juga ke Bu Imas gitu ya. Misalnya seperti ini ya Bu Imas, saya mau bertanya karena kalau dilihat sih gitu ya, kemarin-kemarin pas waktu Bu Imas mengajar itu cukup atau sangat-sangat baik sebetulnya gitu ya, sangat baik. Terlalu berlebihan, Bapak. Wah, udah apa-apa. Emang udah baik gitu ya. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi ada beberapa catatan sih sebetulnya, dan ini perlu ada penjelasan juga dari Bu Imas sendiri gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Kalau berbicara tentang kendala pasti ada ya, Pak ya, pasti Ya. ada. Dan setiap pembelajaran itu kendalanya itu pasti banyak lah. Kalau yang Ya. saya rasakan tidak hanya cukup 1 sampai 2 kendala saja. Hanya saja untuk pembelajaran yang terakhir kemarin itu kendala yang paling krusial itu ketika siswa dibagi kepada beberapa kelompok Ya. yang heterogen, dan ada beberapa siswa yang protes gitu. Dia mau sama ini gitu, maunya sama itu, dan saya Mau memilih sendiri gitu iya, ya. seperti itu. Mungkin itu yang paling krusial, jadi agak-agak sedikit menghambat lah. Nah, iya, sedikit menghambat karena adanya rasa tidak ingin berkelompok dengan si A, si B. Padahal Iya, Ibu Imas sendiri sudah mempertimbangkan si A, si B ini kelompoknya dengan siapa, Iya, gitu kan? berdasarkan kemampuan siswa, latar belakang siswa, saya berusaha semaksimal mungkin pembagian kelompoknya seperti itu. Oh iya, siap Imas. Kemudian apakah Ibu Imas sudah puas nih ya dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin gitu? Kalau berbicara puas tidak puas, jujur setiap pembelajaran yang saya laksanakan ujung-ujungnya pasti tidak puas. Karena apa? Tidak ada pencapaian tujuan pembelajaran. Tidak ada yang sempurna gitu Tidak ya? ada yang sempurna, terutama dari hasil penilaian akhir pembelajaran itu. Tapi secara keseluruhan, kalau dirata-ratakan cukup puas. Tapi kalau di kriteria sangat puas belum mencapai. Tapi kalau saya nilai kemarin itu sangat puas gitu ya. Terima kasih Bapak, kan itu berkat bimbingan dari Bapak Oh juga. iya, makasih ya. Kemudian apa hal positif yang Ibu sudah lakukan selama proses pembelajaran di? Kebetulan sekali saya sudah menyiapkan sumber belajarnya variatif ya Pak ya. Tidak hanya di buku saja, tapi saya juga menyiapkan video pembelajaran juga. Dan itu yang salah satu hal yang membuat siswa antusias mengikuti proses pembelajaran. Kelihatanlah anak-anak ketika melihat video ditayangkan di dalam Infocus itu anak-anak kelihatannya gembira gitu ya, menyenangkan Tingkat juga. motivasinya cukup tinggi. Terus satu lagi nih Bu Imas, kira-kira ya untuk pertemuan sekarang pasca observasi kelas ini tidak banyak. Yang terakhir nih Bu Imas, apa yang akan Ibu rubah untuk pertemuan selanjutnya? Gitu. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin yang ingin saya tambahkan mungkin ya Pak ya, yang ingin saya tambahkan terutama dalam sumber belajar. Kalau kemarin baru terpaku pada video pembelajaran dan buku siswa, untuk selanjutnya saya ingin menambahkan sumber belajarnya itu lingkungan sekitar siswa itu sendiri, mungkin itu.
Ya bagus Bu Imas, jadi perlu perlu dipakai gitu ya. Jadi sekolah itu punya 7 aset sebetulnya di dalam sekolah itu punya 7 aset. Salah satunya ya sumber alam atau sumber lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya siswa tetap di kelas gitu ya, tapi bisa dilakukan di luar kelas yaitu lingkungan. Jadi rencananya selain sumber belajar, metodenya pun akan saya tambahkan. Jadi menggunakan ditambah dengan metode wawancara mungkin Pak untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik Bu Imas, itu dicukupkan sekian mungkin untuk obrolan kita kali ini setelah bagaimana saya akan observasi Bu Imas di kelas selama pembelajaran. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Imas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Imas itu berjalan dengan lancar, dengan baik, dan nantinya berkembang dengan baik agar anak-anak kita itu agar lebih baik juga ke depannya. Baik, terima kasih pula Bapak atas bimbingannya, atas Ya, nasihat sama-sama dan Bu Imas ya. Terima kasih Bapak. Saya pamit Pak. Bangga Ibu Imas, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.